Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali di program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, tentunya pada malam hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Indah Astri Aryani, SPDVA Subspesialis DA dari Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang tentunya. Dan dengan tema kita pada malam hari ini adalah perawatan kulit anak dan juga remaja. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Cantik sekali ya. Aduh, sama-sama. Kalau berbicara tentang kulit ini agak sedikit gimana gitu ya. Dokter-dokter yang tentang spesialis kulit ini memang cantik-cantik. Alhamdulillah ya. Sama. Ya, itu dengan dokter Indah, iya. Sama, saya juga Indah dok. Oh iya. Tangannya Indah, beda aja nggak ada namanya dok. Iya. Oke dokter. Baik, dengan tema kita adalah perawatan kulit anak dan juga remaja ini dokter ya. Kalau untuk berbicara tentang kulit ini, apalagi tentang kulit anak, kulit remaja ini kan memang berbanding terbalik dan beda sekali ya dokter ya. Nah kalau untuk pengertian kulit sendiri ini mungkin bisa dijelaskan? Ya, kita tahu bahwa kulit ini merupakan organ terbesar loh ya di tubuh kita. Jadi kulit itu sendiri merupakan lapisan, memiliki 3 lapis, epidermis, dermis, dan seputan. Jadi setubuh kita kalau orang dewasa tuh kalau diukur dimeterin gitu ya bisa kurang lebih 2 meter. Nah jadi kita ini organ pelindung utama yang terbesar. Jadi memang kalau permasalahan di anak dan remaja itu kulitnya kan beda dengan dewasa ya. Jadi anak dan remaja itu kenapa kita angkat ya, kenapa karena kulit mereka ada yang belum matur gitu ya, ada perubahan-perubahan yang memang akan berubah seiring waktu gitu. Baik. Kalau untuk perbedaan sendiri dokter, karena kan tadi dari dokter juga menyebutkan bahwa perbedaan kulit anak dan juga remaja itu kan memang ada perbedaannya sendiri. Nah, apakah dengan bertambahnya usia ini memang akan berbeda untuk usia kulitnya sendiri? Ya, dari bayi misalnya lapisan kulit kita kan tipis ya. Apalagi baru lahir dia belum matur sempurna sehingga perlindungan kulitnya juga rendah seperti itu. Kemudian naik ke anak mulai sempurna semua, tetapi memang ketebalannya masih belum maksimal seperti itu. Nah naik lagi kita ke remaja, mulai nih hormon-hormonnya gitu ya, kemudian fungsi seksualnya mulai keluar gitu. Nah di situ yang kadang-kadang memang perubahan kulitnya jadi seperti dinamika gitu ya. Jadi ada yang tiba-tiba jerawatan, misalnya seperti itu, kemudian putih-putih mukanya gitu ya. Apalagi kalau anak-anak mulai remaja itu kan lebih sering main di luar, aktivitasnya lebih padat, sekolahnya pulangnya sore gitu. Jadi memang anak dan remaja ini sekarang apalagi udah sekolah seperti ini ya, banyak sekali nih yang mau konsul masalah kulit gitu, masalah dateng gitu, masalah infeksi lah, masalah yang lain gitu. Oke baik, kalau untuk tadi kan seperti perawatan kulit pada anak sendiri ya dok. Ya. Kalau untuk sekarang ini atau saat inilah dikatakan, kebanyakan untuk anak-anak ini apakah untuk kondisi kulitnya sendiri ini banyak yang bermasalah ini? Kita lihat dulu ya, sebenarnya memang data di praktek kita ini memang otomatis ada yang memiliki permasalahan. Rata-rata mungkin anak-anak mungkin permasalahannya kalau memang secara umum ya kebersihannya aja misalnya. Tapi memang banyak juga belakangan ini anak-anak datang mungkin dengan masalah infeksi gitu ya. Bagi anak, kalau anak tuh mungkin kita anggap belum puber gitu ya, masalah infeksi gitu ya, kemudian virus gitu ya, apalagi anak-anak sekolah sekarang gitu ya, ada cacar, misalnya kena cacar, kena virusnya kutil gitu-gitu. Jadi memang masalahnya banyak sekali, bisa juga alergi. Nah memang anak-anak sendiri kita harus tahu cara perawatannya bagaimana gitu ya, bagaimana sih cara pemakaian kosmetik, sabunnya gitu ya. Nah baru nanti kita pikirkan lagi remaja mulai agak berbeda lagi seperti itu. Baik, berarti untuk kulit sendiri ini dari usia pun memang berbeda ya dokter ya. Kalau untuk anak-anak juga ya, fungsi dan kematangan juga berbeda. Nah kalau untuk seperti kulit pada anak sendiri ya dokter, tidak menutup kemungkinan juga pada remaja. Ini kebanyakan mungkin apabila terkena luka sedikit lah katakanlah dokter, itu ada yang sulit untuk hilang, ada yang masih ada bekasnya ya dokter. Nah itu seperti apa? Itu bagaimana dok? Ya, namanya bekas luka itu kalau misalnya ada sesuatu ya, misalnya peradangan merah itu ya,
lama-lama kan jadi hitam ya, karena ada proses sel pigmennya yang terbentuk ketika terjadi peradangan pada kulit yang ujung-ujungnya memang hitam. Nah, faktor hitamnya itu bisa hilang atau tidak ya kadang-kadang banyak faktornya. Kadang warna kulitnya, kalau misalnya warna kulitnya lebih cerah, biasanya warna kulit yang bekas radang yang jadi hitam itu lebih cepat hilang. Tetapi kalau warna kulitnya ya putih tua, misalnya warna coklat gitu, nah itu memang pigmennya kan lebih banyak, sehingga untuk bekas warna hitamnya juga lebih lama hilang. Apalagi kalau memang peradangannya sangat berat, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada infeksi yang lama gitu, nah itu memang kadang-kadang ngilanginnya susah gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang anak-anak atau remaja datang cacar. Ada yang misalnya adik kakak warna kulitnya putih misalnya, kok kakaknya lebih cepat hilang dong, kalau adiknya kok gelap terus gitu ya. Nah itu ya kadang-kadang memang karena faktor peradangan dan faktor warna kulit juga gitu. Dan juga ya kadang-kadang suka digaruk-garuk, anak-anak kan kalau garuk kan suka-suka dia kan, yang penting gatalnya hilang. Nah tapi nanti menjadi radang dan lecet gitu, nah itu jadi masalah sendiri gitu. Baik juga. Dan ada juga yang seperti apabila digigit nyamuk gitu dokter, itu kan ada bekasnya. Nah itu bagaimana itu dokter? Ya, sebenarnya kalau ini kan ada proses sendiri ya, kulit kita kan berganti, nanti tiap 28 hari kan berganti gitu. Jadi lama-lama sih dia kan hitamnya juga akan hilang seiring dengan pergantian waktu. Nanti memang kalau seandainya sangat mengganggu secara estetik ya, kalau secara fungsi saya rasa mungkin tidak. Ada anak-anak tertentu yang memang peradangannya sering, kalau sudah ada anak atopik atau prurigo itu bolak-balik, nanti di situ merah lagi, hitam lagi, merah lagi, hitam lagi. Nah itu kita harus cari dulu penyebabnya, kenapa meradang terus, kenapa merah terus, kenapa gatal terus. Nah kita harus atasi dan kita obati, dan kemudian baru nanti setelah sudah fully sembuh, nah itu baru kita bisa berikan bahan-bahan yang mengurangi peradangan dan hitamnya itu. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sih sebenarnya hilang sendiri ya. Sendiri ya. Iya. Karena masih apa ya? Penyembuhan lukanya iya, masih lebih cepat ya. Iya, ya. seperti itu. Oke, baik dokter. Kalau untuk perawatan kulit sendiri ini dokter, untuk bisa dilakukan itu sejak usia berapa ini dokter? Dari sejak lahir dong, pasti. Sejak ya kan? Dari anak bayi ketika lahir ini mau pakai apa, dimandiinnya bagaimana sih gitu kan ya, apakah harus air panas, apakah air dingin, bagaimana sabunnya gitu. Jadi memang dari bayi pun bagaimana kita memandikannya dengan cara yang betul, pakai sabunnya sabun yang bayi, khusus bayi seperti itu. Kemudian mungkin jangan terlalu panas, jangan terlalu lama, karena kan kalau lama dengan suhu yang sangat yang tinggi itu mengurangi lapisan barrier atau permukaan yang melindungi kulit kita seperti itu. Nah itu dari bayi pun seperti itu. Kemudian merawat popoknya, kan ada diaper dermatitis misalnya yang eksim popok, itu bagaimana cara orang tuanya untuk membersihkannya setiap hari. Ketika dia ketika dia buang air kecil atau air besar langsung cepat diganti. Memperhatikan juga apakah ruang popoknya tambah lama, tambah merah atau tidak gitu. Jadi memang perawatan itu memang harus berkala dan sesuai dengan usia seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk kesensitifan sendiri dokter, ya, untuk kulit tidak menutup kemungkinan kulit yang ada di wajah ataupun yang di tangan ya dokter ya. Nah untuk tingkat kesensitifan sendiri itu berpengaruh terhadap apa itu dokter? Tadi ya kalau kulit bayi pasti sensitif ya kan ya, karena tebalnya masih sangat tipis gitu ya kulit bayi, jadi sensitif. Sabunnya tidak boleh yang terlalu kuat. Nih kalau sudah mulai ke anak, mulai gede, otomatis lebih lebih tahan dan toleran itu, apalagi remaja. Ya juga tergantung juga dengan kondisi bawaannya. Misalnya pada anak yang eksima atau dermatitis atopik, otomatis kulitnya karena memang ada gangguan dari lapisan permukaan yang melindungi filagrinnya itu, anak-anak atopik yang memang sering-sering gatal ruang pipi atau ruang di bagian tangan gitu ya. Nah itu otomatis pasti lebih sensitif karena lapisan kulitnya pun dia ada yang tidak terbentuk dengan baik. Itu emang sudah genetiknya. Jadi memang kita lihat-lihat dulu riwayat si anaknya apa sih, ada penyakit apa, apakah sering merah atau memang ada ruang pipi atau ruang eksema. Nah itu juga pasti lebih sensitif dibandingkan anak-anak yang memiliki kulit normal seperti itu. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk kesensitifan sendiri itu memang
masih dari kecil, dari bayi pun memang sudah harus dijaga ya, harus dokter, ya, apalagi kalau memang misalnya apalagi pada anak-anak yang memang punya riwayat eksim. Nah itu dari bayi pun kita sudah search untuk menggunakan pelembab. Kenapa? Karena pelembab itu memproteksi kulitnya sehingga bakteri-bakteri yang akan menyerang atau menginfeksi kulitnya itu akan resikonya akan kita kurangi gitu. Kenapa? Karena anak-anak dengan eksema itu lebih gampang terinfeksi, sehingga penggunaan pelembab itu bukan hanya sekedar untuk estetik atau bagaimana, tapi memang kebutuhan seperti kita makan gitu. Jadi tiap hari harus pakai pelembab, tiap hari mandinya harus sabun bayi atau yang memiliki kadar deterjen yang rendah. Jadi memang kalau kita lihat kan, kalau sabun bayi gitu busanya nggak banyak ya gitu ya. Karena memang fungsinya itu melindungi lapisan kulit, sehingga juga kadar deterjennya yang menghapus lapisan kulit lemak atau protein yang memproteksi kita juga ini dijaga. Jadi memang ada beberapa sabun bayi kan memang yang tidak berbusa seperti itu memang tujuannya untuk proteksi, bukan karena kita pakai sabun itu atau anak bayi kita tuh jadi nggak bersih gitu. Itu memang melindungi dan melembabkan kulitnya. Oke, baik, memang sudah disediakan ya dokter ya, memang. Iya, memang sesuai usia. Jadi intinya kita sekarang memilih bahan-bahan perawatan yang sesuai usia anaknya. Kalau untuk bayi ada sabun bayi misalnya seperti itu. Kadang-kadang anak-anak atau remaja juga kalau memang kulitnya sensitif, kita sarankan untuk pakai sabun bayi juga gitu. Jadi tidak perlu kita ganti dengan sabun yang lain, karena itu sudah membantu. Dan jangan menganggap bahwa dengan sabun bayi itu tidak bersih gitu. Itu sebenarnya bersih gitu. Oke, baik dokter. Baik, kalau untuk kulit anak sendiri ini dokter ya, untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan, ini apakah sama ini dokter untuk kulitnya sama, rata-rata sama. Cuman yang perlu diingat, anak dan bayi itu kan kita perlu membersihkan ya daerah-daerah genitalnya. Nah itu kan pasti berbeda di sana ya. Jadi apalagi anak perempuan gitu, cara membersihkan ketika dia buang air kecil dan besar itu harus sangat diperhatikan, karena terkadang banyak anak-anak yang kecil ya, umur 2-3 tahun sampai 5 tahun itu ada infeksi saluran kencing. Oh kenapa? Ini karena ketika membuang air ternyata arah membilasnya itu ke arah vaginanya misalnya seperti itu. Jadi kuman-kuman yang dari belakang, dari tempat pembuangan air besarnya itu lari ke depan, sehingga kadang-kadang jadinya dok, ada pasien datang misalnya anak-anak itu, dok kok anak saya keputihan ya atau kecilnya, ini kenapa dok, bahaya nggak dok gitu kan, terus suka sakit kencing seperti itu. Oh jadi ternyata memang kebiasaan hari-hari membersihkan kulit daerah sekitar genitalnya juga harus diperhatikan. Kalau tidak nanti ada bakteri E. coli yang naik ke depan misalnya seperti itu, atau jamurnya. Jadi kebersihan itu memang penting. Kalau laki-laki biasanya memang bagian penisnya itu kan kalau belum disunat ya rata-rata, nah itu juga harus dibersihkan bagian preputiumnya sehingga menghindari infeksi saluran kencing itu. Oke, gitu. baik. Berarti untuk tingkat kebersihannya sendiri memang harus tetap dijaga ya? Iya harus, apalagi kalau pakai pampers ya, itu kan rata-rata itu mungkin ibu yang pekerja pakai diapers yang sekali buang itu kadang-kadang lama gantinya gitu. Jadi infeksi terus atau jadi ruam popok seperti itu. Jadi itu memang harus diperhatikan betul. Baik, dokter. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111, kami akan kembali tetap di Jendela. It's the thought of being young, when your heart beats like a drum, beating louder with nowhere to guard it.
When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break the glass and live just like we're going, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we fall we know how to dance. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. You know just how to put just put that right Oh yeah, cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this on lock. Yeah, the wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we keep going and stay up until we see the sun rise. And we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to live. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Well, let me show you that we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer, say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. like you're dancing fool. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to let it. Talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair is a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look, I made you look. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you look. I'll make Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. me, baby.
bimbingan Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Indah Astri Aryani, SPDVE Subspesialis dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita perawatan kulit anak dan remaja. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya, kalau untuk terkait perawatan kulit anak dan juga remaja ini dokter ya. Kalau tadi kita sempat berbicara tentang kulit anak itu bagaimana ya dokter ya. Nah kalau untuk remaja sendiri ini dokter, kalau untuk remaja ini baik dari usia maupun ke tingkat kesensitifannya sendiri, nah itu bagaimana ini dokter? Remaja ini beda lagi ya. Kalau remaja ini biasanya udah mulai hormonnya nih, yang cewek ya udah mulai mau menstruasi gitu ya, hormon estrogennya, androgennya juga ada. Mulai itu ya tumbuh payudaranya gitu ya, bulu-bulu juga. Jadi peralihan itu kan kadang-kadang membuat hormonalnya juga belum stabil gitu. Jadi anak-anak remaja masalahnya ya pasti otomatis kalau misalnya hormonnya mulai bekerja, biasanya juga kelenjar-kelenjar di tubuhnya udah mulai bekerja ya, misalnya kelenjar minyak ya. Nah, kalau nggak stabil kadang-kadang yang memang bakatnya ada jerawat jadi jerawatan gitu ya, mau menstruasi juga jerawatan gitu. Kemudian juga di kelenjar keringat kita ada apoekrin misalnya seperti itu. Jadi hormon yang merangsang kelenjar apoekrin sehingga kadang-kadang keluar bau-bau yang sudah mulai atrakten ya, seperti feromon seperti itu udah mulai keluar. Kemudian juga ya tadi rambut-rambut sudah mulai tumbuh. Nah itu memang krusial banget untuk remaja itu ya, kita ajarin bagaimana cara membersihkan tubuhnya gitu ya, sudah mulai ketika tumbuh sudah mulai mencukur, bagaimana cara cuci mukanya supaya jangan terlalu berminyak gitu ya. Kemudian juga intinya bahwa segala perubahan itu pasti menjadi dinamika dan mereka juga kadang-kadang kaget kenapa aku begini gitu ya. Kebersihan ketika menstruasi juga harus diperhatikan ya, banyak sekali ya aspeknya sebenarnya remaja ini ya. Tapi yang paling sering ya kadang-kadang datangnya ya yang banyak ke praktek kita ya jerawat ya. Atau misalnya sakit jamur ya, apalagi remaja itu kan udah mulai main di luar, laki-laki main basket, main futsal gitu, keringet-keringet ya, kadang-kadang ada panunya gitu ya, kemudian kata orang kurap. Nah itu tuh di remaja banyak banget gitu ya, karena memang mereka aktif kan, kelenjar keringat yang lagi aktif segala macam, sehingga semuanya keluar tuh penyakit-penyakit infeksi, kadang-kadang datang juga dengan bau badan misalnya seperti itu. Jadi memang remaja ini kompleks juga gitu ya. Dan memang karena perubahan itu harus diajarkan untuk menyesuaikan dirinya gitu, apalagi membersihkan tubuhnya, mandinya bagaimana gitu kan, karena semua kelenjar-kelenjarnya udah mulai aktif gitu. Oke, baik, berarti untuk tingkatan prosesnya sendiri itu dokter memang lebih intens lagi ya dok ya, untuk lebih menjaga bagaimana untuk menjaga tubuhnya supaya tidak terlalu dinamika masa transisi itu bisa terlewati gitu tanpa membuat jadi nggak pede gitu. Biasa seperti itu. Baik dokter, kalau untuk kebanyakan ini kan saat ini untuk remaja sendiri tadi untuk aktif kelenjarnya sendiri itu kan banyak ya dokter. Dan keringatnya juga benar gitu ya. Dan banyak yang tidak mengetahui untuk remaja-remaja sendiri bagaimana merawat dirinya ya dokter. Nah kalau untuk saat ini kebanyakan yang datang dokter untuk konsultasi itu seperti apa kebanyakan? Kalau kita ngomong penyakit yang terbanyak ya, yang pasti yang pertama penyakit infeksi dulu ya. Kalau misalnya anak-anak remaja umur 10, 11, 12 yang sekarang udah mulai aktif ya, kalau kemarin banyak di rumah mager karena COVID ya, sekarang udah aktif lagi di sekolahnya. Nah itu penyakit infeksi, bisa jamur, bisa bakteri dan virus gitu. Nah itu banyak tuh datangnya, atau misalnya tiba-tiba datang dengan merah-merah di selangkangan misalnya, oh kemungkinan besar sih jamur gitu ya, atau misalnya tiba-tiba melenting-melenting ya kena cacar juga gitu ya. Nah itu banyak. Kemudian yang kedua yang paling banyak kalau berdasarkan pengalaman kita di rumah sakit juga itu jerawat ya. Jerawat itu mengganggu sih gitu ya, karena mulai nggak pede nih. Kalau anak-anak remaja udah dia mentalnya juga masih terombang-ambing ya,
udah jerawatan kan banyak juga mungkinnya dibully gitu ya, misalnya jerawatan dikata-katain. Nah itu juga jadinya menjadi masalah sendiri, makanya jadi stres juga, udah stres gitu jadi ya tambah jerawatan. Nah seperti kadang-kadang jadi memang jerawat itu masalah juga ya untuk remaja ya. Masalah gitu besar ya. seperti ya dok. Oke, baik dokter, kita tahan dulu sebentar. Ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya Oke. dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Ani, silakan Ibu, ada yang ditanyakan. Ya, selamat malam Bu Dokter. Ya, selamat malam. Saya Ibu Ani dari Pelaju. Ya. Mau bertanya mengenai tadi dokter ada menjelaskan mengenai ruang popok. Ya, Halo? ya betul, silakan. Halo? Ya, silakan. Ya, saya Ibu Ani dari Ya. Pelaju mau bertanya Bu Dokter. Mm-mm. Ya silakan Ibu. Mengenai ruang popok tadi dokter Ya. menjelaskan mengenai ruang popok. Kebetulan saya memiliki anak bayi. Nah, anak saya itu kalau misalnya dia lagi diare itu sering timbul ruang popok. Ya. Sering banget dokter nih. Jadi bagaimana apa yang harus saya lakukan? Baik. Pertama kali kalau misalnya saya mendapatkan bayi saya kena ruang popok begitu dokter. Baik. Oke. Boleh saya jawab? Boleh dokter. Oke, jadi ruang popok itu tuh bahasa pengelompokannya itu pengelompokan yang gede ya. Jadi ruang popok itu bisa macam-macam, bisa karena iritasi, bisa karena alergi juga dengan popoknya gitu ya. Kemudian bisa karena jamur atau misalnya karena ada seperti iritasi yang kronis di Jacques diapers itu. Jadi kita lihat dulu, seandainya kasusnya Ibu Ani itu anaknya kan karena diare ya. Nah, kita tahu bahwa di urin atau kencing dan fesesnya dari buang air, pembuangannya dari anak-anak itu semua itu kan memiliki zat-zat yang bisa mengiritasi asamnya karena ada enzimnya yang keluar dari saluran pembuangan, sehingga ketika dia keluar terus otomatis feses dan urinnya itu akan nempel terus di kulit ya. Jadi memang ketika diare memang disarankan untuk lebih sering dibersihkan. Ketika diare langsung dibersihkan, dan memang saya sarankan untuk membersihkan dengan air biasa gitu ya. Jadi jangan sampai kita karena punya tisu aja dibersihkan tisu, itu kan tidak bersih sempurna. Jadi otomatis urin dan fesesnya masih nempel di di bokongnya gitu, di lipetan-lipetannya. Jadi itu membuat iritasi karena dia akan menempel lama. Yang kemudian ketika sudah selesai dibersihkan perlu diangin-anginkan dulu sebentar sehingga kelembapannya juga menurun. Kemudian lebih baik memang kalau memang Ibu Ani punya punya krim diaper yang dijual di pasaran, di apotek yang dijual bebas, itu boleh digunakan untuk memproteksi lapisan kulit yang akan terkena diapernya terus, terkena fesesnya itu. Jadi memang penanganan utamanya memang sebenarnya kalau memang karena diare ya diobatin dulu diarenya. Tetapi kalau memang sudah terjadi bolehlah dibersihkan dengan seksama, jangan terlalu digosok karena otomatis kulitnya pasti jadi iritasi karena memang diare terus gitu ya. Nah, dikasih pelembab dulu atau krim untuk ruang popok yang biasa. Jika memang masih berlanjut ya memang kita harus diobati dengan medikal gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau udah itu kan bayinya rewel gitu ya, sakit gitu, ketika dicuci nangis. Nah seperti itu ya, kalau udah seperti itu ya kita harus obatin sih, harus konsul gitu ya. Gitu. Baik, Ibu Ani, apakah sudah jelas Ibu? Oh, sudah Ibu, makasih. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Atas infonya. Ya, Baik, silakan. terima kasih Bu Ani, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, ini kita ada pertanyaan dari Instagram kita ya dokter ya, di Instagram kita di Sriwijaya TV. Ini ada pertanyaan, bagaimana pengobatan flek hitam dan mencegah keriput ini dokter? Agak di luar ini ya, agak di luar temanya. Nggak apa-apa dokter, Tetap kulit ya dokter ya. Kulit. Oke, boleh silakan dokter. Kita Flek penyakit mama-mama ya. Kadang-kadang juga ada yang mulai dewasa itu mulai ada fleknya gitu. Flek kita definisikan dulu fleknya ini mungkin melasma dulu ya, karena yang ceritanya masalah keriput sama flek gitu. Jadi biasanya kita ngomongin melasma gitu. Jadi pengobatan melasma itu, melasma itu apa sih? Jadi sel kulit kita kan punya sel yang menghasilkan pigmen. Nah, jadi kadang di beberapa orang di bagian tubuh di wajahnya itu ada pigmen yang sangat aktif. Ya, banyak pengaruhnya hormonal seperti itu, sinar matahari. Nah, ketika terjadi melasma itu biasanya
pigmennya tuh banyak, jadi memproduksi terus pigmen. Apa sih yang menyebabkan itu tadi? Hormon, apalagi ibu-ibu ya, hormon estrogen, kemudian sinar matahari, ultraviolet itu juga menyebabkan hormon. Kemudian kehamilan misalnya seperti itu, dan juga ada genetik tertentu memang keturunan ya, itu yang menyebabkan flek. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kira-kira penyebab yang mencetuskannya apa sih, saya ini kalau misalnya saya kerjanya di luar lapangan seperti itu, ya kan? Jadi, oh ini sinar matahari nih, gitu kan ya. Jadi kita harus memang kalau untuk mencegah flek itu yang pertama harus pakai tabir surya. Jadi sunblock itu harus digunakan tuh, dan memang digunakannya dengan waktu yang tepat. Jadi intinya penggunaan sunblock itu nggak cukup loh, cuma sekali sehari pagi doang. Karena protective factor-nya kadang-kadang kalau misalnya SPF-nya 30 gitu, itu perlindungannya hanya cukup hanya bisa 2-3 jam. Apalagi kalau dia kena keringat gitu kan, kita harus wipe lagi seperti itu. Nah, itu pencegahan untuk fleknya. Pengobatannya udah pasti kalau untuk ini kita harus pakai medikasi ya, atau bahan-bahan yang agent lightening, misalnya seperti bahan-bahan kalau yang dijual di luaran ya, saya nggak tahu ya, mungkin yang OTC ya, kadang-kadang pemberian lightening seperti AHA itu exfoliated agent tuh bisa untuk mengobati flek, walaupun memang kalau memang fleknya di atas, kadang-kadang di eksfoliatif atau di dikelupas sedikit dengan penggunaan AHA itu bisa lumayan gitu. Tetapi kalau udah fleknya sampai dalam itu kadang-kadang memang perlu pengobatan, dan kadang-kadang kalau ke klinik estetik ya, nanti RSMA punya klinik estetik nih di lantai 8 Geraha Spesialis itu, nanti kita bisa peeling gitu biasanya gitu untuk standar awalnya. Dan penggunaan lightening agent seperti Kojic, tranexamid, dan hidroquinon, tetapi memang catatannya untuk lightening agent sendiri untuk mengobati flek itu harus dengan pengawasan loh gitu loh, karena memang ada efek samping yang memang akan timbul jangka panjang kalau memang penggunaannya itu sembarangan gitu. Seperti itu. Dan untuk penuaan ya memang itu matahari juga faktor penuaannya bisa menyebabkan kulit kita cepat keriput loh gitu. Jadi memang tabir surya itu yang awal pertama, dan penggunaan pelembab itu penting banget gitu. Oke, berarti memang untuk penggunaan pelembab dan tabir surya itu memang sangat dianjurkan ya, Dokter ya. Sangat penting sekali. Baik, Dokter, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya di Instagram kita, masih di Instagram kita di Sriwijaya TV. Ini dari Cahyadi. Pada bayi baru lahir, apakah boleh dioleskan minyak, ini saya nggak tahu ini mereknya atau bukan ya, minyak katakanlah minyak angin ya, Dokter ya, yang untuk khusus untuk bayi lah katakanlah, dan juga bedak ini, Dokter, itu bagaimana, Dokter? Oke. Kalau minyak ya, kita harus lihat riwayatnya dulu. Kita sebagai orang tua, kita nih orangnya kulitnya ada riwayat atopik atau tidak, yang sensitif tadi misalnya ya. Kalau emang kita punya kita lihat bahwa bayi kita juga sensitif gitu, ada ruam merah di pipi gitu, seperti itu. Saya sih sarankan untuk penggunaan minyak-minyak yang cenderung bisa mengiritasi itu dibatasin. Karena memang kadang-kadang ada juga yang datang ke kita karena dermatitis kontak iritan, karena iritasi. Apalagi kalau minyak kalau baru lahir dikasih minyak kayu putih kuat bener gitu mungkin. Kalau beberapa minyak telon mungkin per kondisi. Jadi kalau memang kulit kita sepertinya kulit anak kita kok sensitif ya, gampang merah, ada ruam pipinya, ada eksim di muka segala macam. Itu mungkin suatu bentuk atopik ya, dermatitis eksima yang memang muncul dari bayi. Ini berarti kulitnya sensitif. Lebih baik kita tidak gunakan itu, dan lebih baik disarankan untuk penggunaan pelembab gitu, seperti itu. Oke, baik. Yang memang khusus untuk pada bayi ya, Dokter ya. Kalau bedak mungkin saya sarankan tidak digunakan di wajah ya, karena bedak itu kan partikelnya kecil sekali, kadang-kadang bisa terhisap oleh bayi. Nah, itu juga mungkin nanti takutnya akan menjadi masalah pernafasan gitu kan. Jadi itu mungkin dokter anak bisa lebih menjelaskan, tetapi kalau untuk di badan untuk mencegah friksi, gesekan itu nggak apa-apa. Tetapi memang saya sarankan ketika terjadi lecet atau iritasi untuk ibu-ibu yang punya bayi ini, kalau udah ada lecet di daerah selangkangan, daerah ketiak, itu lebih baik tidak menggunakan bedak karena malah akan mengiritasi kulit bayinya. Seperti itu. Jadi banyak ya anak-anak datang dengan ruam popok dikasih bedak malah tambah berat karena nempel tuh di bagian lecet-lecetnya, malah jadi kotor, tambah iritasi lagi gitu. Jadi memang harus lihat situasi ya penggunaan bedaknya. Dan juga semakin risih ya, Dokter ya, untuk si bayi sendiri ya. Mungkin ada bahan iritasi, dan wangi-wangi itu memang baiknya kalau anak-anak yang kulitnya sensitif harus dikurangin pewanginya.
cari bahan yang memang untuk kulit yang alergi atau tulisannya hypoallergenic. Itu banyak dijual di pasaran. Banyak ya dokter, baik. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih yang ketiga ini dokter ya, masih di Instagram @sriwijayatv, ini dari Iwan Setiawan. Bagaimana menggunakan tabir surya yang aman pada anak dan remaja? Ya. Apakah boleh digunakan saat berjerawat ini dok? Ya, jadi kalau untuk anak sendiri kita punya tabir surya, ada tabir surya yang relatif lebih aman untuk anak ya, karena memang anak-anak usia 6 tahun ke atas memang disarankan tuh untuk pakai tabir surya. Yang di bawah itu memang ada yang khusus lagi untuk anak di bawah usia ini ya, di bawah 6 tahun. Nah itu banyak, sekarang udah mulai banyak tuh tabir-tabir surya yang memang khusus untuk anak. Jadi memang tabir surya tidak bisa digabungkan dengan tabir surya dewasa, karena kalau untuk anak biasanya lebih ke arah physical tabir surya, bukan yang kimia seperti itu. Kemudian untuk remaja nih, boleh remaja pakai tabir surya, nggak ada masalah dong. Tetapi tabir surya yang bagaimana gitu. Nah kita harus pilih. Kalau memang mukanya berjerawat, berarti cari bahan pembawanya itu yang bentuknya lotion, yang bahan dasarnya air seperti itu, sehingga tidak malah jadi menempel dan tambah memperparah jerawatnya. Jadi memang ada yang tabir surya tertentu yang oil free misalnya, non comedogenic seperti itu. Nah itu bisa dipilih, dan saya rasa banyak ya di pasaran yang bisa digunakan. Tetapi kita harus jeli membaca SPF tinggi, nggak semuanya baik jika memang dia komedogenik seperti itu, ya kan? Jadi memang kita harus lihat situasi. Kalau anak yang berjerawat, ya pilih yang betul-betul sesuai dengan kulitnya. Ada kan memang formula khusus untuk acne gitu, ada. Oh, memang sudah. Jadi memang sudah ada. Sudah ada ya, Iya. dokter ya. Memang untuk ketentuan-ketentuannya sendiri, baik untuk anak-anak dan juga remaja, tabir surya pun memang harus dibutuhkan ya dokter. Iya, dari kecil harus dilindungi juga, karena memang sinar ultraviolet itu, baik yang ultraviolet A atau ultraviolet B itu dia di beberapa penelitian sudah terbukti merangsang terjadinya kanker kulit gitu. Walaupun memang sinar surya atau ultraviolet diperlukan ya untuk vitamin D-nya diperlukan untuk pembentukan tulang dan mekanisme imun kita, tetapi dia tidak boleh berlebihan gitu. Jadi dia memang perlindungan itu perlu, tetapi memang vitamin D untuk beberapa lama, kalau misalnya mau jemuran juga misalnya untuk mencari vitamin D, ya jangan di atas yang terik banget gitu. Benar, jam 12 siang jemuran ya jadi terbakar gosong. Jadi memang perlu waktunya sesuai dengan yang disarankan, misalnya jam 9, 15 menit aja gitu, oke gitu. Tapi kalau udah lebih dari itu ya kebakar gitu biasanya. Oke, baik. Dan karena sudah menggunakan tabir surya ini malah kena matahari, itu memang benar-benar dilihatin banget itu ke matahari. Jangan ya dokter ya, jangan. Kalau protektif tabir surya juga kan bisa dengan bentuk protektif fisik ya, pakai topi, pakai payung gitu, baju tangan panjang. Jadi semuanya bisa dikerjakan gitu. Baik. Hanya melindungi sedikit ya dokter ya, tidak melindungi banyak, karena nanti takutnya karena sudah memakai tabir surya jadi lebih pede lagi untuk terkena sinar matahari. Iya, apalagi tadi tabir surya kan memang ada waktunya ya, nggak seharian gitu dia tahannya, dia aplikasi ulang gitu. Ada waktunya ya dokter ya. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali, tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan.
energi. Ayo manca-bisa dolor galo-galo, coba minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Indah Estri Aryani, SPDVA Subspesialis DA dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih membahas mengenai perawatan kulit anak dan remaja. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, ini kita lanjutkan kembali dokter terkait perawatan kulit anak dan juga remaja ini dokter ya. Kalau tadi kita berbicara tentang kebanyakan ada juga yang remaja ya dokter ya. Nah kalau untuk anak tadi kita sempat membahas tentang ada eksim ya dokter ya. Nah kalau untuk ini termasuk dengan alergi. Nah untuk alergi ini sendiri dokter, bagaimana untuk cara perawatannya sendiri dan bagaimana cara untuk katakanlah untuk meringankannya ini dokter. Oke ya. Jadi kita ngomong-ngomong lagi masalah eksim apa namanya? Kata orang asma kulit ya, atau dermatitis atopik atau eksim susu lah kalau dibilang seperti itu. Memang ada beberapa orang tertentu ada kecenderungan alergi ya. Misalnya anak-anak ini ketika terkena debu dia langsung kumat tuh eksimnya gitu ya. Kemudian kalau terkena makanan tertentu mungkin bisa ya kalau sudah tersensitisasi eksimnya kumat. Nah, tapi memang sebenarnya untuk masa-masa remaja atau masa anak, bayi, anak dan remaja ini kan masa pertumbuhan ya. Jadi kadang-kadang untuk eksim sendiri seperti yang atopik tadi memang beredar luas di masyarakat ya, nggak boleh makan telur. Kalau udah gatal tuh nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ayam gitu ya, nggak boleh makan ikan laut. Tapi sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya betul gitu, karena memang ada beberapa kondisi di mana memang si anak alergi telur, tetapi tidak semua alergi telur gitu ya. Nah jadi memang kadang-kadang di pantang-pantang ini malah jadi kurang gizi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang pengen tahu anak kita alerginya apa, ada pemeriksaan tertentu tuh yang bisa kita kerjakan untuk untuk mengetahui itu alergi apa. Jadi sementara ini kalau saya sih pantang tuh tidak perlu, karena memang anak-anak perlu protein, vitamin, zat mineral yang memang dibutuhkan untuk tubuh mereka. Kecuali kalau memang sudah terbukti ketika makan itu jadi kaligata misalnya, itu mungkin berbeda gitu ya. Oke baik. Dokter, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Dewi. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Iya, selamat. Ya. Ya, Ibu Dewi. Halo, selamat malam, dokter. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya, silakan Ibu. Saya dengan Ibu Dewi. Iya. Yang mau saya tanyakan itu, anak saya ini kan sekarang umurnya 12 tahun. Iya. Sekarang itu setiap kali pulang sore-sore sudah mulai banyak keringat, dan keringatnya itu berbau. Iya, baik. Kira-kira anak saya ini sudah boleh belum ya dikasih pakai deodoran seperti itu, dok? Ya. Kalau boleh, itu kira-kira gimana cara pilihnya ya? Karena kan di toko-toko itu banyak yang jualnya macam-macam. Baik. jenisnya. Ya. Ya. Seperti itu, dokter. Oke, baik. Saya jawab ya, Bu ya. Jadi anak-anak remaja itu tadi saya bilang bahwa kelenjar-kelenjarnya aktif semua ya, karena hormonnya udah mulai bekerja untuk seksual sekundernya. Jadi bau keringat itu kita bagi dulu. Memang baunya tuh kan, kalau keringat tuh sebenarnya kalau udah bau tuh berarti udah ada infeksi bakterinya ya. Tetapi kalau memang seandainya kondisi kebersihannya misalnya pulang mandi gitu, nah mungkin berapa lama tuh udah bau lagi, nah itu mungkin berarti sudah mulai kondisi bronkhidrosis seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang karena keringat aja ya kadang-kadang mandi aja cukup. Jadi memang anak-anak apalagi pulang sore tuh bau asem gitu ya, keringat udah sampai campur dengan baju, apalagi baju seragam anak-anak tuh kan tebel gitu. Nah itu memang kadang-kadang dengan keringat yang berlebih kita harus berikan antiperspiran.
atau aluminium hidroklorid. Nah, ya memang anak-anak umur 12 tahun sih tidak masalah diberikan bukan deodoran, mungkinnya lebih tepatnya antiperspiran ya. Kalau deodoran itu lebih ke arah wangi ya. Jadi wanginya ada parfumnya. Tapi kalau antiperspiran itu ada aluminium hidroklorid, bahan yang mengurangi produksi keringat atau menutup kelenjar keringat sehingga tidak aktif lagi. Nah, itu sebenarnya boleh kita berikan dengan catatan kita coba dulu biasanya apakah anaknya bisa tahan nggak dengan bahan-bahan itu ya, karena memang kadang-kadang bahan perspiran itu ada bahan campurannya ya, mungkin ada alkoholnya sedikit atau bagaimana. Jadi silakan dicoba dulu mungkin di lengan bawah gitu, apakah apakah ada iritasi atau alergi atau tidak, misalnya seperti itu. Tapi kalau secara umum memang anak-anak remaja ini karena keringatnya aktif ya, kadang-kadang memang harus dikurangi produksi keringatnya dengan bahan-bahan itu. Kita juga ada juga beberapa yang dijual di pasaran itu bedak-bedak yang untuk keringat ya, seperti itu. Jadi memang bisa diberikan dengan catatan kita evaluasi apakah iritasi atau tidak. Jika memang iritasi, bolehlah kita ganti merek yang lain, kita coba seperti itu. Kemudian untuk bau keringat yang banget-banget gitu, kalau misalnya lewat gitu ya, bau banget berarti mungkin ada infeksi bakterinya, dan itu mesti diobatin dengan obat gitu. Kadang-kadang kita berikan obat makan seperti itu. Baik, berarti ya Bu. Baik, Ibu Dewi, apakah sudah jelas Ibu? Terputus? Oke, baik, terima kasih Bu Dewi, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, baik, kembali lagi kalau untuk tergantung dari tingkat keringatnya sendiri ya berarti dokter? Ya. Kalaupun memang sudah lebih parah, ada beberapa orang tertentu yang memang keringatnya banyak. Ada yang memang tidak keringat. Jadi memang ada kondisi yang keringatnya banyak, namanya hiperhidrosis. Nah, itu memang mesti lebih intensif penata laksanaannya. Kadang-kadang kalau misalnya ada pasien yang datang ke rumah sakit RSMH, keringatnya banyak, bisa kita kasih topikal dulu, misalnya perspiran. Kadang-kadang perlu juga loh ada botox yang bisa kita berikan, tetapi ya kita lihat situasi dan kondisi seperti itu. Oke, baik, berarti memang itu yang menyebabkan adalah bakteri ya berarti dokter? Ya, kalau udah sampai bau menyengat itu ada bakterinya yang menginfeksi atau dia bersarang di daerah-daerah yang keringatnya banyak. Oke, baik. Untuk penggunaan bahan-bahan yang obat-obatan yang lainnya pun memang dianjurkan atau bagaimana dokter? Apakah memang harus konsultasi lagi ke rumah sakit? Sebaiknya konsultasi karena memang kita akan melihat gitu pemberian antibiotik yang seperti apa yang memang diperlukan pada si anak, karena jenis antibiotik kebanyakan. Jadi kita lihat dulu, kadang-kadang juga sampai ada yang keringatnya ada warnanya gitu. Nah, itu kita harus evaluasi dulu. Ada masalah apa sih dengan bau itu? Apa kebersihannya aja atau memang ada faktor pencetus yang lain? Itu mesti kita evaluasi. Jadi memang baiknya sih konsultasi langsung. Gitu. Oke, baik dokter. Ini memang ada banyak sekali memang pertanyaan ini dokter ya, apalagi terkait dengan kulit ini. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraktif bisa di 07 1136 4111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. acara ini dipersembahkan oleh
Baik, masih di Jendela pemirsa, dan tentunya ini di segmen terakhir ya dokter ya, nggak terasa ini. Baik, udah masih dengan tema kita perawatan kulit anak dan juga remaja. Baik dokter, ini ada pertanyaan ini dokter dari Instagram kita, masih di @sriwijayatv ini. Ini kalau untuk usia remaja sudah bisa menggunakan produk anti-aging kah dok? Oke, ya. Sebenarnya produk anti-aging itu biasa digunakan itu pada usia yang sudah mature ya. Biasanya kalau untuk aging itu, proses aging itu dimulai usia 25-30 tahun ke atas gitu ya. Kalau remaja itu kan baru terbentuk, kolagennya masih bagus, lapisan kulitnya masih baik. Sebenarnya memang anti-aging itu mungkin persepsinya mungkin perawatan kulit kali ya, mungkin ya, perawatan kulit untuk menjaga supaya kelembapannya baik gitu. Jadi kalau untuk aging sendiri saya rasa belum perlu ya, karena memang kolagennya masih bagus ya, lapisan kulitnya, keriputnya belum ada gitu. Jadi definisi agingnya mungkin kita ganti dengan menjaga kesehatan dan kelembapan kulitnya, mungkin gitu ya. Oke, berarti untuk kalau bisa jangan dulu ya dokter ya. Iya, karena itu masih berkembang ya, kelenjarnya masih aktif segala macam. Jadi sebenarnya untuk kulitnya sendiri meregenerasi selnya itu masih bagus. Kalau misalnya udah mulai dewasa, mulai umur dewasa 30 ke atas, itu mungkin proses regenerasinya, oksidannya sudah mulai terbentuk banyak. Nah, itu mungkin perlu diberikan anti-aging. Oke, baik. Dokter, ini kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Ini dari @dimas, makanan apa yang bagus untuk dikonsumsi agar menjaga kesehatan kulit pada anak dan juga remaja ini dokter? Boleh. Ya, itu kayak iklan zaman dulu 4 sehat 5 sempurna lah ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi memang makan sayur, makan buah, protein yang seimbang itu perlu banget untuk remaja, apalagi pertumbuhannya ya. Jadi memang anak-anak dianjurkan lebih banyak makan sayur, makan buah gitu ya, untuk supaya tinggi antioksidan, jadi nggak perlu pakai anti-agingnya itu gitu ya. Jadi kebutuhan nutrisi kulitnya, vitaminnya itu sudah terpenuhi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kadang-kadang kacang-kacangan tertentu juga dia membantu untuk proses kelembapan kulitnya, misalnya kacang hijau boleh. Tapi memang kalau untuk remaja itu karena memang rentan terkena acne ya, jadi memang disarankan untuk pengguna makan-makan yang manis-manis gitu ya, susu gitu ya. Bukannya tidak boleh, tetapi jumlahnya harus sesuai. Apalagi manis-manis udah minum susu, makan coklat, minum yang minuman kemasan yang manis-manis itu meningkatkan glycemic index, sehingga otomatis kelenjar minyaknya akan lebih aktif gitu. Jadi makanan-makanannya seimbang aja sebenarnya, seperti itu. Vitamin buah tuh harus diperkuat untuk oksidannya gitu. Baik dokter, ini kalau untuk berbicara tentang remaja ini kan, kalau untuk tingkat kesensitivitasannya sendiri ini lebih cepat ya dokter ya, apalagi terkait dengan jerawat ini dokter. Nah, kalau untuk jerawat sendiri ini bagaimana dokter? Apakah memang dari hormonnya sendiri untuk remaja, ataukah memang dari pola makan dan juga pola dari aktivitasnya ini dokter? Oke gitu. Jadi jerawat itu penyebabnya ada 4 sebagian besar. Kelenjar minyaknya aktif tuh biasanya. Kemudian proses keratinisasi atau lapisan kulitnya mungkin ada yang menutup pori-pori kelenjar minyaknya. Kemudian ada kumannya, P. agnesnya. Kemudian yang kelima ya kelenjar minyaknya aktif gitu. Ya peradangan, karena udah ketutup, ada kuman, ada apa jadi radang. Nah, 4 faktor itu harus bisa dikendalikan. Jadi misalnya tadi seperti kelenjar minyaknya banyak tuh, apalagi moments gitu ya, remaja-remaja moments itu kan jerawatnya rame gitu ya. Nah, itu memang sudah alamiah sebenarnya, tetapi kita bisa atasi dengan misalnya penggunaan bahan-bahan atau sabun cuci muka yang ada salisilatnya seperti itu, atau misalnya ada benzolnya sedikit supaya minyaknya nggak terlalu banyak seperti itu. Kemudian juga untuk proses keratinisasinya yang tebal, kadang-kadang eksfoliatif itu boleh, kadang-kadang dilakukan eksfolian, tapi memang dengan bahan-bahan acne yang khusus gitu ya. Jadi memang yang dijual pasaran, tapi tidak boleh yang keras atau kasar, malah justru melukai, malah tambah banyak jerawatnya tuh seperti itu, karena merangsang peradangan lagi. Kemudian untuk bakterinya kadang-kadang memang kita dokter kulit suka kasih antibiotik tuh, baik secara olesan atau secara obat makan kalau memang jerawatnya cenderung sedang atau berat. Itu mengatasi, dan juga untuk mengatasi antiinflamasinya ada bahan-bahan yang mengurangi inflamasi gitu. Jadi memang banyak faktor nih, namanya dokter aku pengen jerawat aku, anak remaja aku pengen jerawat aku hilang dong gitu ya. Nah, kita harus rasional bahwa memang badan kita masih akan bermetamorfosis gitu ya, masih akan berkembang gitu. Jadi hormonnya pasti akan dibutuhkan tubuh kita, tetapi bagaimana caranya supaya jangan terlalu gimana ya, jadi banyak sekali, jadi meradang, jadi bolong-bolong, jadi nggak pede lagi, tambah stres lagi, tambah jerawatan lagi. Jadi memang perlu bahan-bahan tertentu yang menjaga kulit supaya tidak terlalu berminyak seperti itu.
Oke, baik dokter. Boleh dokter sedikit pesan-pesan untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini untuk terkait perawatan anak dan juga perawatan kulit anak dan juga remaja ini dokter. Boleh silakan dokter. Ya, jadi memang sebenarnya masalah ini banyak sekali ya dari bayi, anak, remaja. Tetapi memang saya sarankan untuk penggunaan bahan-bahan itu dipilih memang yang sesuai dengan usianya. Kemudian kita harus jeli sebagai orang tua pilih bahan-bahan yang memang sudah terregistrasi BP POM gitu ya, jangan kita beli-beli di pasaran. Kemudian anak-anak apalagi kulitnya rentan terinfeksi, jadi kebersihannya benar-benar harus dijaga, apalagi kalau memang daerah bayi itu ruam popok akan sering terjadi. Untuk remaja sendiri memang kebersihan dan memang kita harus mengajarkan kebersihan ke mereka, jadi mereka harus menyadari bahwa tubuh mereka berubah, dan jadi proses itu bisa diatasi, bisa diobati, tetapi memang perlu kesabaran ya. Jadi apapun tidak ada yang instan seperti itu. Jadi jikapun memang bermasalah jangan sampai menunggu sampai kondisinya berat ya, karena nanti pengobatannya akan perlu yang lama untuk kondisi apapun gitu. Jadi baiknya memang kita perhatikan kesehatan kulit, karena kulit itu adalah proteksi untuk tubuh yang pertama. Nah, jadi sudah kulitnya sehat, dari dalamnya juga sehat, makanannya sehat, mudah-mudahan sih ke depannya kualitas hidup kita akan lebih baik seperti itu. Oke, baik. Berarti memang jika sudah merasakan hal yang aneh ya dokter ya, apalagi terhadap kulit, memang harus segera diperiksakan ke dokter dan juga langsung konsultasi ya dokter ya. Dan mungkin saya boleh tambahkan nanti untuk masalah remaja, anak itu bisa konsultasikan di RSMA sendiri. Kita ada nanti untuk masalah jerawat, masalah flek yang sudah ditanyakan tadi, kita nanti RSMA akan ada geraha estetika di lantai 8 yang akan dibuka dalam waktu dekat, kalau tidak salah awal September, sehingga nanti boleh tuh langsung kita konsul ke sana dengan teman sejawat-sejawat saya juga, dan bisa ketemu dengan saya untuk konsultasi langsung gitu. Baik, luar biasa. Nanti kalau mau ketemu sama dokternya boleh langsung datang ke Rumah Sakit Maltusen ya dokter. Di lantai 8. Di lantai 8 nanti akan dibuka. Jadi banyak nih nanti di RSMA kan ada geraha spesialis, ada poliklinik umum. Jadi nanti siapa aja ketemu dokter kulit di sana silahkan. Lengkap ya dokter ya. Aman. Dan alat-alatnya oke banget. Oh, ya, tenang. Nanti mungkin saya pasien selanjutnya dong. Periksa juga ya. Silakan. Oke, baik. Dokter Indah Astri Aryani, SPDVA subspesialis dia. Terima kasih banyak dokter sudah berbincang-bincang dan juga memberikan edukasi terkait perawatan kulit anak dan juga remaja ya dokter ya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Insya Allah, amin. Sehat semua. Baik, terima kasih pemirsa di rumah, dan demikian dialog kesehatan di rumah. Tentunya jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV, dan tentunya banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar ahli di bidangnya. Dan sekali lagi, setiap hari Sabtu pukul 19.00 hanya di Sriwijaya TV. Saya Desi Ngasih pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh